Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anayana Farani Putri. Saya dari jurusan Public Relation. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari Pak Enjang, di mana kita disuruh menjelaskan corporate branding dari krisis dari sebuah logo perusahaan. Yang pertama, sadar nggak sih kenapa logo TikTok itu kayak getar-getir sendiri kalau kita liatin? Dan gimana aplikasi ini bisa sukses bikin Instagram sama YouTube ketar-ketir. Yuk kita bedah rahasia branding dan krisis yang dihadapi TikTok. Pertama, soal logo. Bentuknya itu not balok dengan efek glitch warna cyan dan magenta. Desainernya terinspirasi dari suasana konser musik yang gelap tapi penuh lampu neon. Efek getar ini sengaja dibuat untuk melambangkan getaran suara dan energi. Ini cocok banget sama corporate identity TikTok yang pengen dikenal sebagai panggung hiburan digital yang dinamis dan adiktif. Tapi perjalanan TikTok nggak selalu mulus karena dimiliki ByteDance asal Cina. TikTok sering banget kena krisis politik dan diancam diblokir di berbagai negara karena isu privasi data. Nah, taktik corporate branding mereka buat ngadepin krisis ini jenius banget. Mereka nggak debat politik, tapi mereka nunjuk CEO yang karismatik, Shou Ziqiu, buat jadi wadah ramah di publik. Plus, mereka gencar bikin kampanye yang nunjukin gimana TikTok ngebantu jutaan UMKM dan kreator lokal nyari duit. Dari TikTok, kita belajar. Branding yang sukses itu bukan cuma bikin logo yang estetik, tapi gimana brand bisa nunjukin manfaat nyata ke masyarakat saat dihantam krisis. Menurut kalian, strategi TikTok ini udah paling top belum? Tulis di kolom komentar ya. Thank you. Suksesnya di mana? TikTok sukses besar menciptakan logo dan identitas visual yang sangat melekat di otak orang. Desain logo glitch 3D warna neon cyan magenta sukses bikin aplikasi mereka sangat menonjol di layar HP. Ditambah lagi, mereka sukses membangun identitas sebagai panggung kreativitas. Bukan cuma sekedar sosmed biasa. Ini yang bikin mereka sukses menggeser dominasi Instagram dan YouTube. Gagalnya di mana sih? TikTok gagal membangun kepercayaan atau trust pemerintah global terkait keamanan data karena latar belakang mereka dari Cina, ByteDance. Ini memicu krisis besar. Kegagalan ini berujung pada krisis nyata, yaitu pemblokiran total di India dan ancaman pemblokiran atau ban di Amerika Serikat. Cara mereka keluar dari kegagalan, disinilah titik corporate branding. Mereka bekerja keras menyelamatkan situasi dengan memajukan CEO Shou Ziqiu dan gencar membuat kampanye bela UMKM. Kesimpulannya, TikTok adalah contoh nyata di mana visual brandingnya sukses besar, tapi corporate reputasinya sempat gagal hingga memicu krisis global. Di sini kita belajar dua hal penting. Logo yang bagus adalah logo yang bisa menyampaikan jiwa dan identiti dari produknya secara instan. Brandingnya kuat, bukan cuma soal tampilan visual, tapi bagaimana cara brand tersebut berkomunikasi dan membuktikan manfaat nyatanya kepada masyarakat saat diterpa krisis terbesar sekalipun. Terus ada krisis manajemen. Kasus nyatanya, pemerintah Amerika Serikat mencurigai TikTok memata-mata warganya dan membagikan data tersebut ke pemerintah Cina melalui perusahaan induknya ByteDance. Puncaknya, S mengeluarkan undang-undang yang memaksa TikTok dijual ke perusahaan S atau akan diblokir total. Dampaknya, corporate image TikTok jatuh. Mereka dicap sebagai aplikasi mata-mata berbahaya bagi keamanan negara. Strategi penyelamatan krisis manajemen. TikTok meluncurkan Project Texas, yaitu
proyek senilai miliaran dolar untuk memindahkan seluruh penyimpanan data pengguna SQ server perusahaan Amerika Oracle. Ini adalah langkah rebranding reputasi untuk membuktikan bahwa data pengguna mereka aman. Selanjutnya ada corporate branding. Krisis yang kedua, pemblokiran total di India pada tahun 2020. Kasus nyatanya, akibat konflik geopolitik antara India dan Cina di perbatasan, pemerintah India secara mendadak memblokir total TikTok dan puluhan aplikasi Cina lainnya. Dampak krisisnya, ini adalah kegagalan pasar terbesar di TikTok. Mereka kehilangan 200 juta pengguna aktif dalam semalam. Dan pasar tersebut langsung dibuat oleh Instagram Reels dan YouTube Short. Pelajaran brandingnya, kasus India menjadi bukti nyata kegagalan manajemen risiko politik, yang akhirnya membuat TikTok sadar mereka harus mengubah corporate branding mereka menjadi lebih lokal dan tidak terlihat terlalu kecina-cinaan di negara lain. Krisis yang ketiga ada corporate social responsibility. Tuduhan merusak kesehatan mental remaja. Kasus nyatanya, TikTok berkali-kali dituntut oleh berbagai organisasi karena algoritmanya yang dianggap terlalu adiktif, rabbit hole, dan memicu masalah kesalahan mental serta kecemasan pada remaja. Dampak krisisnya, citra TikTok sebagai platform yang fun berubah menjadi platform yang dianggap toksik oleh para orang tua. Strategi penyelamatan corporate social responsibility, TikTok langsung mendesain ulang fitur keamanan mereka. Mereka meluncurkan fitur pembatasan waktu layar screen time limit otomatis 60 menit untuk pengguna di bawah 18 tahun. Serta memberikan kontrol penuh bagi orang tua lewat fitur family pairing. Itu dia dari saya tentang korporat dan krisis dari suatu logo yaitu TikTok. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.